Indonesia punya sejarah kelam yang sangat mengerikan. Selama bertahun-tahun, Indonesia dijajah oleh Belanda dan juga oleh Jepang. Tentu kehidupan masa itu sangat sulit. Orang-orang di zaman tersebut ditindas oleh Belanda dan juga oleh Jepang. Saat masa kejayaan Belanda di Indonesia, para petani diperas, hasil bumi mereka dirampas atau dibeli dengan sangat murah, sehingga banyak sekali warga yang kelaparan. Begitu juga di zaman Jepang, banyak penindasan terhadap warga pribumi. Kerja rodi dan pekerja seks menjadi dosa besar bagi tentara Jepang kala itu. Banyak sekali wanita pribumi yang menjadi budak seks tentara Jepang. Kalau kita telusuri sejarahnya, ternyata para tentara Jepang ini bukan hanya merekrut budak seks yang ada di Indonesia saja, melainkan negara-negara yang menjadi jajahannya. Mereka akan merekrut wanita di negara tersebut, kemudian menjadikan mereka budak seks. Kali ini Mbah akan berfokus pada pembahasan atau kisah tentang Marni, seorang budak seks di zaman tentara Jepang. Namun lama-kelamaan Marni berontak dan dia berubah menjadi pembunuh berantai. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Malam itu di kompleks rumah bordir, hujan turun dengan sangat deras. Rumah bordir adalah rumah bagi para pekerja seks yang dikhususkan untuk memuaskan tentara Jepang. Di sana ditampung banyak sekali orang-orang pribumi yang bekerja untuk tentara Jepang. Di dalam rumah bordir itu, banyak perempuan pribumi yang dipekerjakan oleh tentara Jepang untuk menjadi pemuas nafsu mereka. Para wanita itu disebut Jugun Ianfu. Salah satu Jugun Ianfu di sana bernama Marni. Wajah Marni sangat ketakutan. Dia meringkuk di pojokan sambil memeluk kedua dengkulnya. Marni tidak henti menangis. Umurnya baru 16 tahun. Tadi siang, kedua orang tuanya dibunuh oleh tentara Jepang. Kedua orang tuanya Marni dibunuh karena mereka berdua berontak. Mereka tidak ingin Marni diculik oleh tentara Jepang. Karena kesal, tentara Jepang itu pun menembak kedua orang tuanya Marni. Marni sempat mengamuk, tapi tenaga tentara Jepang itu sangat kuat. Dan mereka pun berhasil menyeret Marni ke dalam truk. Di dalam truk itu banyak sekali wanita-wanita muda lainnya yang menangis. Mereka akan dikirim ke rumah-rumah bordir. Marni dikirim ke Jawa, tepatnya di Grobogan. Di sana ada rumah bordir yang sangat besar, dihuni oleh puluhan wanita muda dan cantik. Sebagian dari mereka sudah pasrah dan sudah biasa menjalani hari-hari sebagai pemuas nafsu tentara Jepang. Namun bagi Marni ini tidak biasa. Marni saat itu masih perawan. Dia menangis minta pulang. Beberapa saat kemudian ada seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahunan. Dia mendekati Marni dan bilang pada Marni bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka tidak akan menyakitimu, Marni, ucap Tukiem. Dia mencoba untuk menenangkan Marni. Namun saat itu Marni masih menangis. Selang 20 menit, tiba-tiba saja pintu kamar dibuka dengan paksa. Dua orang tentara Jepang yang sedang mabuk berat, dia masuk ke dalam kamarnya Marni. Kemudian Marni diseret dengan paksa. Dia dibawa ke kamar tempat eksekusi. Di kamar itulah para wanita pribumi akan disetubuhi oleh tentara Jepang. Marni berteriak histeris, kedua tangan dan kakinya diikat. Kemudian pintu kamar ditutup. Dari luar kamar itulah hanya terdengar suara jeritan Marni yang sedang digerayangi oleh para tentara Jepang. Malam itu, Marni bukan hanya melayani satu orang saja, melainkan 15 orang sekaligus, membuat dia pingsan seketika. Marni pingsan sangat lama. Hingga keesokan harinya, dia baru siuman. Dan saat Marni siuman, ada Tukiem di sampingnya. Tukiem berusaha melepaskan ikatan Marni. Kedua kaki dan tangannya pun dilepas dari ikatan oleh Marni. Tali yang mengikat kedua tangan Marni pun dilepas oleh Tukiem. "Ayo,
biar aku bantu, ucap Tukiem sambil tersenyum ramah. Tukiem pun membawa Marni keluar dari ranjang eksekusi itu. Dia memapah Marni kembali ke asrama. Di asrama tersebut ternyata para wanita penghibur sedang makan. Mereka dikasih makanan yang enak-enak seperti ayam, daging kerbau, dan juga buah-buahan segar. Para tentara sengaja memberi mereka makanan yang sangat enak biar tubuh mereka tetap sehat. Marni tidak mau makan, dia cuma mau pulang. Tolong pulangkan aku, ucap Marni. Iya, nanti kita pulang, ucap Tukiem. Dia pun menyuapi Marni. Tapi Marni hanya makan 2 sendok saja. Singkat cerita, malamnya Marni kembali dieksekusi. Kali ini oleh 20 orang. Marni benar-benar kehabisan tenaga. Jeritan Marni terdengar dari luar kamar. Jeritan itu sangat pilu dan sangat histeris. Marni sangat tersiksa karena setiap malam dia digerayangi oleh para tentara Jepang. Kurang lebih setahun lamanya, Marni tinggal di rumah bordir. Dia tidak tahu apakah dia akan keluar dari sana atau tidak. Marni sangat sengsara. Namun setelah 1 tahun lamanya, dia mulai terbiasa dengan perlakuan para tentara Jepang itu. Walaupun Marni sudah terbiasa, namun tetap saja dia menyimpan dendam pada para tentara Jepang tersebut. Kalau ada kesempatan, ingin sekali Marni menghabisi mereka. Nah, di hari Rabu, saat itu Marni baru selesai mandi. Tiba-tiba saja ada tentara Jepang yang memanggilnya. Ternyata Marni akan dipindahkan ke rumah bordir baru yang ada di Magelang. Kebetulan rumah bordir itu kekurangan personil. Marni pun dibawa oleh truk tentara Jepang menuju Magelang. Dan setibanya di sana, Marni cukup kaget karena rumah bordir tersebut tidak sebesar yang pernah ia tempati. Rumah-rumah bordir itu hanya sebatas rumah panggung. Dindingnya terbuat dari bilik bambu, sementara atapnya dari rumbia. Marni ditempatkan di bilik nomor 5. Dia akan melayani para tentara Jepang di bilik itu. Ketika malam tiba, 1 orang tentara Jepang menghampiri Marni di biliknya. Saat itu, Marni sudah siap-siap. Dia tidak mengenakan pakaian sama sekali. Si tentara Jepang berbicara dengan bahasanya. Tentu Marni tidak mengerti. Kemudian tentara Jepang itu membuka baju dan celananya. Dia siap menggerayangi Marni. Namun saat tentara itu hendak menyetubuhi Marni, tiba-tiba saja Marni mengeluarkan sebuah pisau kecil. Pisau itu ia tusukkan ke lehernya si tentara Jepang, membuat tentara itu tewas. Sang tentara tidak sempat berteriak karena Marni menusuknya di organ vital, yaitu tenggorokan, membuat tentara Jepang itu tersendat-sendat dan tewas begitu saja. Darah mengucur dari kolong biliknya. Buru-buru Marni mengenakan bajunya. Kemudian dia mengintip keluar. Tampak di luar sepi. Para tentara Jepang itu sedang berjaga di gerbang. Buru-buru Marni menyeret jasad tentara Jepang tersebut keluar dari biliknya. Lalu jasad itu diseret masuk ke dalam hutan. Di hutan tersebut ada sumur yang sudah tua. Marni dengan sekuat tenaga, dia memasukkan jasad tentara Jepang itu ke dalam sumur tua. Kemudian menutup sumur itu dengan papan. Marni pun kembali ke biliknya, membersihkan darah yang berserakan di lantai. Dia juga membersihkan darah yang menetes di kolong bilik tersebut. Marni tidak mau ada barang bukti. 2 hari kemudian, para tentara Jepang yang ada di sana heran karena temannya hilang begitu saja. Tentara-tentara Jepang itu pun melakukan inspeksi ke setiap bilik. Ketika bilik Marni diperiksa, tidak ada satupun yang mencurigakan. Semuanya biasa-biasa saja. Di dalam bilik tersebut hanya ada lemari dan juga pakaiannya Marni. Wanita itu memang sangat cerdas. Dia menyembunyikan senjatanya yang berupa pisau kecil di belakang bilik. Pisau itu ia timbun dengan bebatuan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menemukannya. Setelah melakukan pemeriksaan dan tidak ada yang terbukti melakukan pembunuhan, tentara Jepang itu pun berasumsi bahwa teman mereka telah tewas dibunuh oleh musuh. Padahal yang membunuh tentara Jepang adalah Marni. Marni tidak melakukan aksinya setiap saat.
Dia hanya menunggu momentum. Momentum yang Marni tunggu adalah ketika para tentara Jepang lainnya sedang berjaga atau sedang minum sake di gerbang. Nah, saat itulah Marni akan melancarkan aksinya. Hari demi hari berlalu. Marni sudah membunuh sekitar 10 orang. Mayat-mayat itu dia masukkan ke dalam sumur tua. Tapi Marni punya masalah. Sumur tersebut sudah sangat penuh. Dia harus mencari tempat pembuangan mayat lainnya. Sekitar setengah kilometer dari rumah bordir tersebut ada sebuah tebing yang sangat curam. Marni punya ide. Dia akan membuang mayat-mayat tentara Jepang itu ke dalam jurang. Memang terkesan lebih merepotkan, tapi Marni yakin dia bisa melakukannya. Di malam Sabtu, rumah bordir itu kedatangan mobil yang cukup mewah. Ternyata yang datang adalah salah satu jenderal tentara Jepang. Pakaiannya sangat rapi. Dia juga mengenakan topi tentara yang sangat bergengsi. Segera para tentara Jepang itu menyuruh semua Jugun Ianfu untuk keluar dari rumah bordir. Marni beserta kawan-kawannya pun keluar. Mereka dibariskan. Sang jenderal Jepang akan memilih satu wanita untuk menemaninya tidur malam itu. Di antara para pelacur tersebut, hanya satu orang yang terpilih. Dan siapa lagi kalau bukan Marni. Wanita itu memang sangat cantik. Maka wajar banyak sekali tentara Jepang, bahkan jenderalnya yang tertarik pada Marni. Jenderal itu juga berpesan pada para anak buahnya. Dia bilang dia tidak mau diganggu. Dia ingin istirahat sambil ditemani oleh Marni, si Jugun Ianfu. Marni tentu dengan senang hati menerima jenderal tersebut. Dalam hatinya, Marni sudah merencanakan hal besar. Dia sangat bangga kalau bisa membunuh jenderal Jepang. Marni membawa jenderal tersebut ke dalam biliknya. Wanita itu membuka satu persatu pakaian jenderal tersebut. Wanita itu sedang mencari momentum untuk menghabisi jenderal. Nah, kini giliran Marni yang melucuti pakaiannya. Membuat jenderal Jepang itu sangat birahi. Dia pun memeluk Marni lalu menidurkannya. Kemudian, saat jenderal itu hendak menyetubuhi Marni, tiba-tiba saja Marni meraih pisau yang ada di bawah bantalnya. Dia mengambil ancang-ancang untuk menusukkan pisau tersebut ke leher sang jenderal. Tapi sialnya, jenderal itu berhasil menangkis pisau Marni. Dia menahan tangan Marni. Kemudian dia berhasil merebut pisau yang ada di tangannya Marni. Marni sangat kaget. Dia berontak, tapi jenderal itu sangat kuat. Kemudian sang jenderal hendak menusukkan pisau itu ke wajahnya Marni. Pisau tersebut menembus bantal. Marni berhasil selamat. Dia pun menendang kelaminnya jenderal, membuat jenderal itu kesakitan, lalu meringkuk seperti undur-undur. Dengan cekatan, Marni meraih kembali pisau tersebut, lalu menusukkan pisau tersebut tepat ke lengannya sang jenderal. Tentu jenderal berteriak, tapi tidak ada satupun tentara yang datang ke sana. Teriakan jenderal itu terkesan sayup-sayup kalau dari kejauhan. Para tentara Jepang itu mengira kalau jenderal sedang asik-asikan dengan Jugun Ianfu. Mereka juga patuh pada perintah jenderal. Sang jenderal tidak mau diganggu. Padahal pada kenyataannya jenderal sedang berduel dengan Marni. Darah muncrat di dalam rumah bordir itu. Beberapa saat kemudian, para Jugun Ianfu yang lainnya berdatangan. Mereka mendobrak biliknya Marni. Tentu mereka kaget saat melihat Marni sedang berusaha untuk membunuh jenderal Jepang. Marni sedang menekan pisau itu ke arah wajahnya sang jenderal. Namun, jenderal berusaha menahannya dengan sekuat tenaga. Darah bercucuran dari lengannya jenderal. Kemudian, dengan tenaganya yang besar, Marni berhasil ditendang. Lalu, jenderal itu meraih pisau. Dia memiting tubuhnya Marni, kemudian mengarahkan pisau itu ke lehernya si Marni. Tapi lagi-lagi, Marni berhasil menahannya. "Mati kau!" ucap jenderal dengan bahasa Jepang. Marni yang memang sudah ada di ujung tanduk, dia melirik kawan-kawannya. Tampak kawan-kawannya itu ketakutan, tapi mereka ingin menolong. "Cepat bantu aku!" ucap Marni yang sudah tertahan. Pisau itu semakin mendekat ke lehernya Marni. Tapi tidak ada satupun Jugun Ianfu yang berani.
Hingga pada akhirnya saat pisau itu menyentuh lehernya Marni, tiba-tiba saja ada satu Jugun Ianfu yang bernama Dewi. Sambil berteriak, Dewi menancapkan sebuah benda ke lehernya si jenderal Jepang. Benda itu adalah tusukan rambut yang terbuat dari besi dan ujungnya sangat lancip. Jenderal Jepang itu pun melepaskan Marni. Dia melenguh kesakitan, lehernya berdarah. Kini sang jenderal tidak bisa berteriak. Dia sekarat sambil terus meringkuk memegangi lehernya yang semakin berdarah. Sekitar 10 menit kemudian, jenderal itu pun tewas di tempat. "Ayo, kabur," ucap Marni pada teman-temannya. Mereka pun kabur begitu saja dari rumah bordir tanpa ketahuan para tentara Jepang. Malam itu tentara Jepang masih asik minum sake sampai mabuk teler. Hingga keesokan harinya, para tentara Jepang itu kaget saat melihat jenderal mereka sudah tewas di rumah bordir. Dalam aksinya itu, total Marni sudah membunuh sekitar 50 orang, termasuk si jenderal Jepang yang berhasil dibunuh oleh Marni. Begitulah kisah tentang Marni yang berani melawan tentara Jepang. Sekian dari Mbah, tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.